Sepak bola kembali kehilangan sosok legenda yang memutuskan gantung sepatu. Setelah Zlatan Ibrahimovic, kini nama Gianluigi Buffon resmi mengakhiri karirnya sebagai pesepak bola profesional. Di usia 45 tahun, Buffon sebenarnya masih terikat kontrak bersama Parma hingga tahun 2024. Meski mendapat tawaran 30 juta euro atau setara dengan 500 miliar rupiah per musim dari salah satu klub Arab Saudi, sang penjaga gawang memutuskan untuk pamit dari dunia sepak bola. Gianluigi Buffon menjadi pemain timnas Italia terakhir saat menjadi juara Piala Dunia 2006 yang memutuskan pensiun. Ia seakan menghentikan egonya yang telah berkiprah selama 28 tahun sebagai salah satu kiper terbaik di dunia. Dari gelar Serie A sampai Piala Dunia, sudah ia raih. Namun hanya satu yang belum melengkapi koleksi trofi karir Buffon, yaitu gelar Liga Champions yang dianggap sebagai kutukan besar bagi kiper kelahiran 28 Januari 1978 tersebut. Dikenal sebagai penjaga gawang, ex-kiper Paris Saint-Germain ini sebenarnya merupakan seorang penyerang. Setidaknya sampai ia melihat salah satu aksi penjaga gawang di televisi tahun 1990. Menariknya, yang menginspirasi Buffon untuk menjadi seorang penjaga gawang bukanlah kiper asal negeri pizza, melainkan kiper asal Kamerun, Thomas Nkono. Pada saat itu, jutaan pasang mata sedang tertuju ke Italia yang tengah menjadi tuan rumah Piala Dunia 1990. Demam sepak bola seketika melanda negeri pizza. Tak hanya pria dewasa, namun juga anak-anak seperti Gianluigi Buffon yang saat itu usianya masih 12 tahun. Ia memilih untuk menonton Piala Dunia 1990 dari televisi. Di saat semuanya menantikan aksi Diego Maradona atau Gary Lineker, Buffon justru menantikan aksi dari Thomas Nkono. Perhatian Buffon tertuju pada aksi Nkono yang mengawal pertahanan Kamerun dengan aksi memukau, terutama ketika dirinya membawa Les Lions mengalahkan Argentina di fase grup. Gayung bersambut, di Parma pun tiba-tiba sang pelatih mengganti posisi Buffon menjadi seorang penjaga gawang. Performanya yang apik membuat kiper berpostur 192 cm tersebut terus dipercaya sebagai palang pintu terakhir di bawah Mistar. Kemampuannya menjadi penjaga gawang pun diakui oleh pelatih utama saat itu, Nevio Scala. Buffon diberikan kesempatan melakoni debut profesional bersama tim utama Parma pada tahun 1995. Gianluigi Buffon setidaknya hanya membutuhkan 1 tahun untuk mengunci posisi penjaga gawang utama di Parma. Di musim 1996-1997, performanya cukup mencuri perhatian. Tampil sebanyak 27 pertandingan, Buffon yang masih berusia 18 tahun hanya kebobolan 17 gol. Sejak saat itu, siapapun pelatih Parma, Buffon tetap kipernya. Ia bertahan di Parma selama kurang lebih 3 tahun. Performa konsistennya menarik minat banyak klub top Eropa termasuk sang raksasa Italia, Juventus. Di antara banyak pilihan, ia memilih Juventus sebagai destinasi anyar di tahun 2001 karena belum mau meninggalkan tanah kelahirannya. Hal tersebut membuat La Spezia Signora melepas Edwin van der Sar yang penampilannya mulai menurun. Gianluigi Buffon menjadi kiper muda potensial saat itu, hingga ia meraih masa kejayaannya di Turin. Tak pernah tergantikan di bawah Mistar, Buffon meraih 20 lebih trofi bergengsi, termasuk 10 gelar Scudetto. Selain itu, ia juga menorehkan rekor sebagai kiper dengan clean sheet terbanyak dalam sejarah sebanyak 501 kali nirbobol. Seiring kesuksesannya bersama si Nyonya tua, jiwa kepemimpinan Buffon pun tumbuh. Bahkan, sesekali ditunjuk sebagai kapten lantaran beberapa pelatih menganggap bahwa penjaga gawang mampu melihat semua rekan tim dari belakang. Karir Buffon selama di Juventus tak selamanya mulus. Kegagalan dan situasi buruk pernah ia alami. Ketika Juventus tersandung skandal Calciopoli pada tahun 2006 adalah titik terendah dalam karirnya. Kasus besar tersebut berimbas buruk pada La Spezia Signora yang divonis terlibat dalam skandal pengaturan skor selama 2 musim beruntun pada musim 2004-2005 dan 2005-2006. Gelar Scudetto musim 2005-2006 harus jatuh ke tangan Inter Milan dan Juventus harus rela turun ke kasta Serie B. Perpindahan pemain secara besar-besaran pun terjadi. Pemain berlabel bintang macam Zlatan Ibrahimovic, Fabio Cannavaro, hingga Lilian Thuram yang enggan bermain di kasta kedua memutuskan untuk hengkang. Namun Gianluigi Buffon memilih bertahan.
Dengan tawaran dari Barcelona dan AC Milan yang jauh lebih besar tak sebanding dengan kecintaannya pada Juventus. Bersama Alessandro Del Piero, ia bahu-membahu bersaing di Serie B hingga akhirnya mampu membawa si nyonya tua kembali ke kasta tertinggi di musim 2006-2007. Tak sampai di situ, kebangkitan Buffon berlanjut bersama tim nasional Italia. Di Piala Dunia 2006, Buffon tampil heroik dengan hanya kebobolan 2 gol dan membukukan 5 clean sheet. Penyelamatan penting yang paling diingat kala itu ketika Buffon menghadang tendangan Lukas Podolski dan menepis sundulan Zinedine Zidane di partai puncak. Arriva il traversone di Sagnol, cerca Zidane! Selain mengantarkan Italia meraih gelar keempat Piala Dunia, ia juga terpilih menjadi kiper terbaik di gelaran akbar 4 tahunan tersebut, yang dianggap sebagai penjaga gawang terbaik dunia saat itu. Ia memang telah memenangkan semuanya, kecuali trofi si kuping besar. Semua berawal saat duel Juventus kontra AC Milan pada musim 2011-2012. Bermain di San Siro, Rossoneri unggul terlebih dahulu lewat gol Antonio Nocerino. Tak lama berselang, Milan sejatinya bisa menambah keunggulan lewat sundulan Sule Muntari. Namun wasit seolah tak menggubris gol tersebut meski bola sudah benar-benar melewati garis gawang yang cepat diselamatkan Buffon, sekaligus memupuskan harapan Milan untuk mempertahankan gelar Scudetto. Sejak kejadian tersebut, Sule Muntari telah melemparkan kutukan pada Gianluigi Buffon yang membuatnya tak akan juara Liga Champions sebelum mengakui gol tersebut. Bahkan, kutukan tersebut tetap mengiringi Buffon meski dirinya tak bermain di Juventus dengan memutuskan berpisah pada La Spezia Signora dan bergabung dengan PSG pada tahun 2018. Ia tetap saja gagal membawa tim berjaya di kompetisi Eropa. Satu-satunya trofi Eropa yang berhasil diraih adalah gelar Europa League bersama Parma di musim 1998-1999. Ia sempat kembali ke Parma pada tahun 2021. Untuk kembali memenangi kompetisi Eropa memang mustahil, lantaran Parma hanya bermain di Serie B. Selain itu, ia juga mulai berjibaku dengan cedera. Usai gagal membawa Parma kembali ke Serie A musim lalu, Gianluigi Buffon memutuskan pensiun. Dengan segala kontroversi dan prestasi, harus diakui jika Buffon adalah salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah mewarnai dunia sepak bola.